Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Injil Lukas 9, ayat 28 hingga 36, beginilah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berada di satu momen hidup yang begitu indah, begitu berkesan, sampai kita berkata, kalau bisa momen ini jangan berlalu? Misalnya, saat keluarga lengkap berkumpul, saat doa dijawab Tuhan dengan cara yang ajaib, atau saat kita merasakan hadirat Tuhan begitu kuat dalam ibadah atau kehidupan kita. Sering sekali dalam momen seperti itu, tanpa sadar kita berkata dalam hati, "Tuhan, kalau bisa, hidup seperti ini saja terus." Tetapi hidup tidak berhenti di momen puncak. Ada lembah yang harus dilewati. Ada jalan turun yang harus ditempuh. Dan disinilah kisah Lukas 9, ayat 28 hingga 36 ini menjadi sangat relevan, di mana Yesus membawa murid-muridnya naik ke atas gunung. Bukan sekedar untuk menikmati pengalaman rohani, tetapi untuk menyingkapkan kemuliaannya dan mempersiapkan mereka menghadapi jalan salib. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa transfigurasi. Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya, pakaiannya berkilauan. Ini terjadi tidak lama setelah Yesus berbicara tentang penderitaan dan salibnya. Artinya, kemuliaan di atas gunung tidak terpisah dari penderitaan di bawah gunung. Yesus ingin murid-muridnya tahu satu hal penting. Dia bukan sekedar guru yang akan menderita, tetapi dia juga adalah Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus tidak mengajak semua murid. Ia hanya mengajak 3 orang. Bukan karena Yesus pilih kasih, tetapi karena tidak semua orang siap melihat kemuliaan, dan tidak semua orang mau naik ke tempat yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Naik gunung selalu melelahkan. Ada keringat, ada perjuangan, ada ketekunan. Dan di tengah doa itu, wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau. Yesus yang selama ini mereka kenal sebagai guru yang berjalan kaki, makan bersama orang berdosa, dan tidur di perahu, sekarang dinyatakan dalam kemuliaannya. Inilah momen penting. Yesus yang sama, tetapi wajahnya yang berbeda. Artinya,
Murid-murid tidak sedang melihat Yesus yang baru, tetapi melihat Yesus yang selama ini tersembunyi kemuliaannya. Kemuliaan itu selalu ada, hanya saja tertutup oleh kemanusiaannya. Bukankah ini juga yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita mengenal Yesus, tetapi sering sekali hanya mengenalnya dalam keterbatasan kita sendiri. Kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan yang mulia, berdaulat dan berkuasa. Lalu muncullah Musa dan Elia, dua tokoh besar perjanjian lama. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili para nabi. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh rencana Allah. Hukum dan nubuat bertemu dan digenapi di dalam Kristus. Menariknya Bapak Ibu yang terkasih, mereka berbicara tentang kepergian dalam tanda kutip, kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem, yaitu tentang salib, penderitaan dan kematian. Di tengah kemuliaan, topik pembicaraan bukan kemenangan duniawi, melainkan salib. Ini sangat penting. Kemuliaan sejati tidak bisa dipisahkan dari ketaatan dan pengorbanan. Petrus seperti biasa bereaksi secara spontan. Ia berkata, "Guru, betapa baiknya kami berada di sini. Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah dan seterusnya." Lukas dengan jujur menambahkan, ia tidak tahu apa yang dikatakannya. Petrus ingin tinggal di gunung. Ia ingin membekukan momen rohani itu. Ia ingin kemuliaan tanpa salib. Ia ingin terang tanpa penderitaan. Ini sangat manusiawi. Dalam kehidupan iman, kita pun sering ingin berhenti di momen ketika iman terasa kuat, doa terasa dijawab, dan hidup terasa ringan. Kita ingin berkat, tetapi tidak mau proses. Kita ingin kemuliaan, tetapi menghindari ketaatan yang mahal. Namun, Allah tidak membiarkan mereka tinggal di situ. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, kita menyaksikan bahwa awan menaungi mereka. Dalam Alkitab, awan sering melambangkan kehadirat Allah, dan dari awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Inilah inti dari seluruh peristiwa ini. Bukan cahaya, bukan wajah yang berubah, bukan Musa, dan bukan pula Elia, tetapi suara Allah yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Dengarkan dia." Dalam kehidupan rohani kita sering lebih tertarik pada pengalaman daripada ketaatan. Kita mengejar perasaan rohani, tetapi lupa mendengarkan firman. Padahal Tuhan berkata, bukan sekedar kagum kepada Yesus, tetapi taatilah dia. Setelah suara itu berhenti, Yesus tinggal seorang diri. Musa dan Elia menghilang. Artinya, pada akhirnya, fokus iman kita hanya kepada Yesus, bukan kepada tokoh rohani, bukan pengalaman spektakuler, bukan tradisi. Dan yang menarik, setelah semua itu, mereka turun gunung. Kemuliaan tidak membuat mereka tinggal di atas, tetapi mempersiapkan mereka untuk kembali ke realitas hidup. Bapak Ibu yang terkasih, inilah pesan dari Lukas 9 ini. Kita naik gunung untuk melihat kemuliaan Tuhan, tetapi kita turun gunung untuk menjalani kehendak Tuhan. Naik gunung dalam hidup kita bisa berarti saat-saat doa pribadi, ibadah, pendalaman firman, dan persekutuan yang menguatkan. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki momen-momen intim, tidak hanya di atas gunung. Iman tidak diuji di atas gunung, tetapi iman diuji di kaki gunung ketika kita kembali ke dunia nyata. Di dalam keluarga, turun gunung berarti membawa kesabaran Tuhan ke dalam relasi yang sulit, mengampuni ketika disakiti, tetap mengasihi meskipun tidak dihargai, tetap setia meskipun lelah. Di dalam pekerjaan, turun gunung berarti hidup jujur di tengah godaan, tetap bekerja dengan integritas meskipun jalan pintas terlihat menguntungkan, menghadirkan karakter Kristus di tengah tekanan target dan konflik. Dan di dalam pelayanan gereja, turun gunung artinya tetap melayani meskipun tidak selalu ada sorotan, tetapi tetap setia meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, tetap rendah hati meskipun pernah mengalami momen rohani yang luar biasa.
Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman rohani bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah hidup yang diubahkan. Kalau setelah naik gunung kita tidak berubah, maka pengalaman itu hanya menjadi kenangan, bukan transformasi. Maka pada hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bukan hanya dengar di telinga, tetapi dengar dengan hati dan melakukannya dengan hidup. Kiranya setiap ibadah membawa kita naik gunung untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan setiap hari membawa kita turun gunung untuk menjadi saksi Kristus di rumah, di tempat pekerjaan, di gereja, dan di tengah dunia. Dan ketika dunia melihat hidup kita, biarlah mereka berkata, ada sesuatu yang berbeda karena kita telah bertemu dengan Yesus yang mulia. Amin. Tuhan memberkati.